Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan dan iblis akan senantiasa mengganggu manusia. Bermula dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah ke akhir hayat mereka. Dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat, yaitu ketika syakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu syakaratul maut disusun menjadi 7 golongan dan rombongan. Hadis Rasulullah SAW menerangkan, yang dimaksud, "Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada perdayaan setan di waktu maut." Dalam menggoda manusia, iblis tidak memandang waktu dan tempat di mana manusia itu berada. Dimanapun kita berada, setan akan selalu berusaha untuk selalu menjerumuskan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitana innahu lakum aduwwum mubin." Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Selama manusia hidup di dunia ini, iblis selalu dengan berbagai cara untuk menggodanya. Bahkan pada saat sakaratul maut, iblis akan datang untuk terakhir kalinya menggoda manusia. Setidaknya ada 7 cara iblis mengganggu manusia pada syakaratul maut. 1. Iblis akan menggoda manusia yang pada saat hidupnya rakus dan tamak. Maka iblis akan menggodanya dengan menyerupai berbagai macam perhiasan. Terkadang iblis akan mengganggu manusia dengan berbagai makanan dan minuman yang lezat. Apabila manusia itu meninggal dalam keadaan terpengaruh dengan godaan iblis tersebut, maka meninggalnya dalam keadaan fasik dan munafik. 2. Iblis akan mengganggu manusia dengan menyerupai binatang yang ditakuti. Iblis akan mengubah dirinya menjadi binatang yang ditakuti oleh orang yang sedang syakaratul maut. Apabila orang yang sakaratul maut itu melihat binatang tersebut, maka orang tersebut akan berteriak dan melompat karena ketakutan. Pada saat itu pula terpisah roh dari badannya, maka mati dalam keadaan ini adalah mati dalam keadaan fasik dan munafik. 3. Iblis akan menggoda manusia dengan cara menyerupai binatang yang disukai manusia yang sedang syakaratul maut. Jika orang yang akan meninggal itu menyukai hewan peliharaannya, iblis itu akan menyerupai binatang tersebut. Jika tangan orang yang sedang sakaratul maut tersebut meraba kepada binatang itu, dan kemudian ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iblis akan datang dengan rupa orang yang paling dibenci oleh orang tersebut. Maka orang yang akan sakaratul maut itu akan timbul rasa kebencian kepada orang yang dilihatnya itu dan berusaha membunuhnya. Dengan begitu timbullah rasa dendam di dalam hatinya dan akan lalai dan lupa kepada Allah, dan kemudian nerakalah tempatnya. 5. Iblis akan datang dengan menyerupai orang terdekatnya, contohnya orang tuanya, istri dan anak-anaknya yang membawakan minuman dan makanan. Orang yang sedang sakaratul maut itu kebetulan sedang dalam keadaan haus dan lapar. Lalu ia mengambil makanan dan minuman yang dibawa orang terdekatnya itu, yang tak lain adalah jelmaan iblis. Jika pada saat itu ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan kafir. 6. Iblis datang menyerupai ulama yang dikagumi, kemudian ia berkata, "Wahai muridku, sudah lama kami menunggumu, rupanya sedang sakit di sini. Oleh sebab itu kami membawakan padamu obat dan tabib. Lalu diminumlah obat itu oleh orang yang sakaratul maut dan hilanglah rasa sakitnya. Setelah itu iblis berkata, "Tunggu,
sebentar lagi dinding tirai akan terbuka untukmu. Dan ketika tirai dibuka maka akan terlihat sesuatu benda yang sangat besar seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. Dan iblis berkata, itulah zat Allah yang patut kita sembah. Dan orang tersebut berkata, wahai guruku, bukanlah ini benda yang sangat besar, tapi benda ini memiliki 6 sudut, yaitu kiri dan kanan serta depan dan belakang. Sekarang apakah benda ini yang patut aku sembah? Di dalam keraguan dan kekagumannya itu, maka datanglah malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya dan selanjutnya meninggallah orang tersebut dalam keadaan kafir. 7. Iblis akan datang dengan terdiri dari 72 barisan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa umat beliau akan terdiri dari 73 golongan dan hanya 1 golongan saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis dengan 72 barisannya ini akan mengganggu dengan berbagai cara. Oleh karena itulah kita hendaknya mengajarkan atau menuntun orang-orang yang akan meninggal dengan kalimat La ilaha illallah, demi menyelamatkan orang yang kita sayangi dalam menghadapi syakaratul maut agar terhindar dari gangguan iblis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah La ilaha illallah maka akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang beriman, itulah cara iblis menggoda kita di saat kita syakaratul maut. Semoga Allah menetapkan keimanan dan keislaman kita sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketahuilah bahwa hati adalah ibarat sebuah benteng. Setan sebagai musuh kita selalu ingin memasuki benteng tersebut. Setan senantiasa ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. Pintu-pintu tersebut tidak bisa terjaga kecuali jika seseorang mengetahui pintu-pintu tadi. Setan tidak bisa terusir dari pintu tersebut kecuali jika seseorang mengetahui cara setan memasukinya. Cara setan untuk masuk dan apa saja pintu-pintu tadi adalah sifat seorang hamba dan jumlahnya amatlah banyak. Dan inilah pintu-pintu yang merupakan pintu terbesar yang setan bisa memasukinya. Pintu pertama. Ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki setan, yaitu hasud atau dengki dan tamak. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran, sehingga orang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan. Begitu pula jika seseorang memiliki sifat hasud, setan akan menghias-hiasi sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar. Pintu kedua. Ini juga adalah pintu terbesar, yaitu marah. Ketahuilah, marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat ini tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan menertawakan manusia. Jika kondisi kita seperti ini, minta perlindunganlah pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadaba ar-rajulu faqala a'udzu billahi syakana ghadabahu." Jika seseorang marah, lalu dia mengatakan a'udzubillah, aku berlindung pada Allah, maka akan redamlah marahnya. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Pintu ketiga, yaitu sangat suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian dan segala perabotan yang ada. Orang seperti ini sungguh akan sangat merugi karena umurnya hanya dihabiskan untuk tujuan ini. Pintu keempat, yaitu kenyang karena telah menyantap banyak makanan.
Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan untuk melakukan ketaatan pada Allah. Kerugian lainnya akan dia dapatkan di akhirat sebagaimana dalam hadis, fa inna aksarohum siba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tirmizi. Pintu kelima, yaitu tamak pada orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya. Akhirnya dia akan mencari muka di hadapannya, tidak mau memerintahkan orang yang disanjung tadi pada kebajikan dan tidak mau melarangnya dari kemungkaran. Pintu keenam, yaitu sifat selalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan. Padahal terdapat sebuah hadis dari Anas, di mana Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'ani minallah wal ujlatu minasyaiton." Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Pintu ketujuh, yaitu cinta harta. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta bagaimanapun caranya. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi bakhil atau kikir, takut miskin dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Pintu kedelapan, yaitu mengajak orang awam supaya ta'assub atau fanatik pada mazhab atau golongan tertentu. Tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam mazhab atau golongannya. Pintu kesembilan, yaitu mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat atau kaifiah zat dan sifat Allah yang sulit digapai oleh akal mereka, sehingga membuat mereka menjadi ragu dalam masalah paling urgent dalam agama ini, yaitu masalah akidah. Pintu kesepuluh, yaitu selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Jika seseorang selalu berburuk sangka atau bersuudzon pada muslim lainnya, maka dia akan selalu merendahkannya dan selalu merasa lebih baik darinya. Seharusnya seorang mukmin selalu mencari uzur dari saudaranya, berbeda dengan orang munafik yang selalu mencari-cari aib orang lain. Sahabat yang beriman, itulah 10 pintu-pintu setan. Semoga kita dapat mengetahui pintu-pintu ini dan semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk menjauhinya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah